Mari kita sekali lagi berdoa sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman khususnya yang berhubungan dengan Natal. Kami mohon supaya Engkau hadir sekali lagi Tuhan dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara ini, baik penyampaian maupun penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus kuasa dan dengan kuasa dan pekerjaan rohmu, seluruh firman dan Injil yang disampaikan, sehingga semuanya tidak keluar dan kembali dengan sia-sia, tapi tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua peserta kebaktian dalam mendengar, berikan hati yang terbuka, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, terang secukupnya, sehingga kami bisa mengerti, dan ketundukan pada firman-Mu. Dan secara khusus kami berdoa kalau ada orang-orang yang belum sungguh-sungguh percaya, biarlah dengan anugerah Tuhan mereka bisa diubahkan menjadi orang yang percaya dengan benar dan diselamatkan. Kami yang sudah percaya, biarlah kami diteguhkan dalam iman, dikembalikan pada kasih yang semula, dan kami bisa kembali seperti awal, berkobar-kobar dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, dan sebagainya. Tuhan, sekali lagi kami mohon Kau pimpin, arahkan, berkati acara ini, dan juga kuatkan kami karena setan pasti bekerja. Tak peduli apapun yang mereka lakukan, biarlah semua bisa berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema dari khotbah hari ini, kaya menjadi miskin. Satu potongan kata-kata dari ayat ini, 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Kalau dalam pemahaman Alkitab kemarin, kita sudah membahas secara eksposisi 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 12. Maka hari ini secara khusus kita membahas ayat 9-nya. Sekalipun mungkin juga ayat-ayat yang lain ada pembahasan lagi. Kita baca 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9, dan sampai 12 ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia
yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, bagian yang saya garis bawahi atau ayat yang terakhir, kita baca sekali lagi ya, ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi saudara, Yesus kaya lalu menjadi miskin. Hal yang pertama akan saya ajak saudara untuk bahas adalah Yesus tadinya kaya. Charles mengatakan bahwa kata-kata sekalipun ia kaya mempunyai dua kemungkinan arti. Pertama, saudara, dahulu ia kaya. Dan ini ditunjukkan misalnya oleh Yohanes 17 ayat 5. Kita baca ayatnya ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi ini kekayaannya dia dahulu ya. Sebelum dia berinkarnasi, dia memiliki kemuliaan di hadapan hadirat Bapa. Dan itu sebelum dunia ada sampai titik inkarnasi. Tapi saudara, ada kemungkinan arti yang kedua. Pada masa perendahan pun, inkarnasi dan terusnya itu ya, dia tetap kaya karena dia tetap mempunyai semua hak-hak ilahi. Nah, tentang dua kemungkinan arti ini ada perbedaan dalam kalangan para penafsir ya. Charles memilih arti yang pertama, dan rasa-rasanya saya condong pada Charles ini. Jadi kalau dikatakan sekalipun ia kaya, ini menunjuk bukan pada saat setelah inkarnasi, tetapi menunjuk pada saat sebelum inkarnasi, pada waktu dia hanya Allah saja, dan dia mempunyai kemuliaan di hadirat Bapa sejak dunia ada sampai pada titik inkarnasi. Albert Barnes kelihatannya sama dengan Hodge, tapi Lenski kelihatannya memilih yang kedua. Nanti kita lihat kutipannya di bawah. Sedangkan Calvin kelihatannya menggabungkan keduanya. Lihat kata-kata Calvin di bawah. Mari kita lihat tafsiran dari orang-orang ini ya. Ini sekarang Charles Hodge. Sekalipun kaya, plusios on artinya, atau seperti dalam versi kita, sekalipun ia kaya, sekarang dia berikan artinya, dalam kepemilikan kemuliaan yang ia miliki bersama Bapa sebelum dunia ada, Yohanes 17 ayat 5. Nah sekarang arti kedua, atau kaya dalam kepemilikan yang sungguh-sungguh dan terus-menerus dari semua hak-hak ilahi. Ya, terus menerus berarti sampai inkarnasi dan terusnya hak-hak ilahi dia punya. Dan dalam kasus yang terakhir gagasannya adalah bahwa Tuhan kita yang terpuji atau Tuhan kita yang diberkati, sementara di sini di bumi, sekalipun ia mempunyai dalam dirinya sendiri kepenuhan kealahan dan hak dan kuasa kepemilikan atas segala sesuatu, tetapi ia miskin. Ia tidak memanfaatkan untuk dirinya sendiri hak dan kuasanya untuk membuat dirinya kaya jasmani. Ya, dia tidak membuat dirinya kaya jasmani, tetapi dengan sukarela menyerahkan diri pada semua kekurangan dari kemiskinan. Nah, sekarang saudara, dari dua penafsiran itu yang merah dan yang biru, Charles berkata penafsiran yang lebih dulu atau pertama pada umumnya dan secara benar lebih dipilih. Jadi dia setuju pada penafsiran yang pertama. Jadi dia dulunya kaya itu dalam arti dia memiliki kemuliaan bersama dengan Bapa sejak dunia ada, Yohanes 17 ayat 5, dan itu terus berlangsung sampai saat inkarnasi. Sekarang kita lihat kata-kata dari Albert Barnes ya. Ia tadinya kaya, tetapi bukan dalam dunia ini, berarti belum inkarnasi ya. Ia tidak mengesampingkan kekayaan di sini, di dunia, setelah ia memilikinya. Karena ia tidak mempunyai kekayaan apapun. Ia bukannya mula-mula kaya dan lalu menjadi miskin di bumi.
karena ia tidak mempunyai kekayaan duniawi. Keluarganya miskin, dan orang tuanya miskin, dan ia sendiri miskin dalam seluruh hidupnya. Maka ini harus menunjuk pada suatu keadaan kaya sebelum ia mengambil hakikat manusia. Ya, jadi sebelum inkarnasi. Dan ungkapan ini secara menyolok paralel dengan yang ada dalam Filipi 2 ayat 6 dan seterusnya. Ia dulunya kaya sebagai Tuhan dan pemilik dari segala sesuatu. Ia adalah sang pencipta dari segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16. Dan sebagai pencipta, ia mempunyai hak atas segala sesuatu dan untuk memberikan atau membagikan segala sesuatu. Jadi sudah ada pandangan Albert Barnes sama dengan Charles Schulz. Tadinya dia kaya itu menunjuk pada saat sebelum inkarnasi, pada waktu dia memiliki kemuliaan di hadapan hadir Bapa. Nah, sekarang kita melihat tafsiran dari Calvin ya. Dalam bahasa Inggrisnya, Christ was rich ya. Kristus adalah was dari bentuk lampau ya, kaya. Karena ia adalah Allah. Di bawah kuasa dan otoritas siapa segala sesuatu ada. Dan selanjutnya, bahkan dalam hakikat manusia kita yang ia kenakan atau ambil, seperti yang disaksikan oleh Sang Rasul, Ibrani 1 ayat 2 dan Ibrani 2 ayat 8, ia adalah pewaris dari segala sesuatu, karena oleh Bapaknya, ia diletakkan di atas segala makhluk ciptaan, dan segala sesuatu diletakkan di bawah kakinya. Jadi bagian awal dia mengambil pandangan pertama, bagian akhirnya dia mengambil penafsiran yang kedua. Berarti Calvin memang menggabungkan kedua penafsiran itu. Sekarang The Bible Exposition Commentary, dalam cara apa Yesus kaya? Jelas ia kaya dalam pribadinya, karena ia adalah Allah yang kekal. Ia kaya dalam kepemilikannya dan dalam posisinya sebagai raja atas segala raja. Dan Tuhan atas segala Tuhan. Ia kaya dalam kuasanya karena ia bisa melakukan apapun. Ya, ini dia membicarakan kekayaannya, gitu ya. Sekarang Adam kelak, saudara. Jika Yesus Kristus seperti pendapat beberapa orang sesat ini maksudnya, hanya semata-mata manusia saja. Sekarang pertanyaan serangan ini kepada orang-orang yang percaya Yesus itu cuma manusia saja. Dalam arti apa ia bisa dikatakan sebagai kaya? Jadi bisa ditanyakan kepada semua orang yang tidak percaya Yesus itu sebagai Allah, yang hanya mempercayai Yesus sebagai manusia biasa, tok, titik. Boleh nabi, boleh orang baik, boleh apapun, tapi pokoknya bukan Allah. Maka dalam arti apa ayat ini mengatakan Yesus tadinya kaya? Keluarganya di Bethlehem miskin, orang tuanya juga sangat miskin. Ia sendiri tidak pernah memiliki kekayaan apapun di antara manusia. Sejak dari palungan sampai salib. Bayangkan lahirnya di palungan ya. Tempat makan hewan. Mungkin kandang, mungkin gua, saya tidak tahu, tapi tempat hewan. Ia juga tidak mempunyai apapun untuk diwariskan pada kematiannya, kecuali damainya. Dan dengan cara apa kemiskinan dari satu orang bisa membuat banyak orang menjadi kaya? Kan dia tadi dikatakan dia kaya menjadi miskin, supaya kita miskin jadi kaya. Dengan cara apa kemiskinan dari Yesus ini bisa membuat banyak orang menjadi kaya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan pandangan Socinian, tidak pernah bisa dijawab dengan memuaskan. Memang orang-orang yang memang sudah salah, sudah sesat, tidak percaya Yesus Allah, jelas sesat ya, seperti Socinian ini atau ajarannya Socinianisme. Jelas tidak percaya Yesus Allah, jelas tidak percaya Tritunggal. Bagaimana mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Tadinya dia kaya itu apa? Kalau dia cuma manusia, dia sebagai manusia tidak pernah kaya. Lalu dia jadi miskin, membuat semua orang jadi banyak orang jadi kaya. Itu dalam arti apa juga? Mereka tidak pernah bisa menjawab. Tapi ya seperti biasa orang sesat itu
memang diserang, tidak bisa jawab, kalah debat, kalah argumentasi, tetap ngeyel, itu sesuatu yang sangat-sangat umum. Saudara, dalam Encyclopedia Britannica 2009, dikatakan bahwa ajaran Socinian mengikuti seorang Italia yang bernama Laelius Socinus dan keponakannya yang bernama Faustus Socinus abad 16 atau 17 Masehi. Para penganut ajaran ini tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Allah, tetapi hanya sekedar manusia biasa. Mereka juga tidak mempercayai Allah Tritunggal. Jadi, ditinjau dari hal ini, sama seperti saksi Yehova, mereka juga termasuk dalam kelompok Unitarian. Memang ajaran-ajaran yang lain, mereka tidak sama dengan saksi Yehova maupun Unitarian. Tapi dalam hal ini, mereka jelas punya kemiripan atau persamaan dengan saksi Yehova maupun Unitarian. Saudara, kalau memang Yesus hanya semata-mata manusia biasa, maka perlu dipertanyakan dalam arti apa atau dalam arti bagaimana Yesus dikatakan dulunya kaya. Perhatikan ya terjemahan bahasa Inggris, King James, RSV, NIV, dan NASB. Though he was rich. Kalau cuma manusia biasa, was-nya itu kapan? Dan rich-nya itu kapan? Dulu. Atau pada waktu yang lalu. Kapan tapi ya? Kalau sejak lahirnya sudah di kandang binatang. Terus sampai mati, tidak punya apa-apa sama sekali. Keluarganya miskin. Tukang kayu zaman itu jangan diharapkan atau dibayangkan seperti tukang kayu zaman sekarang. Kalau tukang kayu zaman sekarang kaya, saudara. Tapi tukang kayu zaman dulu itu miskin. Pada waktu Maria memberikan korban pentahiran dan sebagainya itu, jelas juga nanti mungkin akan kita lihat, jelas menunjukkan bahwa dia miskin. Sampai hanya bisa memberikan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Kalau tidak miskin, mestinya tekukurnya satunya domba atau kambing. Tapi yang miskin, cuma 2 ekor tekukur, tidak ada kambing atau domba. Jadi dalam keluarga yang miskin, dan masuk dalam pelayanan pun dia miskin, dan dia berkata serigala punya liang, burung punya sarang, karena manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya, kasarnya dia bantal pun tidak punya. Dan terus sampai pada waktu dia ditangkap, dihukum mati, hanya jubahnya saja yang diundi, dia tidak punya apa-apapun yang lain. Lalu kapan, saudara? He was rich. Kapan itu? Kalau memang dia hanya manusia biasa, tok. Pertanyaan tidak mungkin bisa dijawab. Ini pertanyaan serangan. Dan kalau mereka tetap ngotot, Yesus adalah manusia biasa saja. Jawab pertanyaan ini. Kitab suci memang jelas menyatakan bahwa sekalipun dilahirkan sebagai manusia, tapi Yesus sungguh-sungguh adalah Allah. Jadi awalnya dia Allah saja, tidak ada kemanusiaannya. Ingat, kemanusiaan Yesus tidak kekal. Sebelum dia ada dalam kandungan Maria, manusia Yesus tidak ada. Siapapun yang berkata lain daripada itu saya anggap sesat. Tidak peduli ya tokoh atau bukan tokoh. Kalau manusia Yesus itu kekal ke sebelah sana, dia bukan manusia. Dia bukan keturunan Adam, dia bukan anak Maria. Dan kalau dia bukan manusia, dia tidak bisa menebus kita. Seandainya dia mau menebus malaikat, dia mesti jadi malaikat. Seandainya dia mau menebus babi, dia mesti jadi babi. Tapi dia tidak mau menebus mereka, dia mau menebus manusia, maka dia menjadi manusia. Dan kalau manusia harus keturunan Adam, dan seperti Yesaya 7:14 katakan, dilahirkan dari perawan, tidak dia betul-betul anak Maria, diambil dari sel telur Maria. Lah Marianya sendiri dulunya tidak ada kok. Yesusnya bisa, manusianya ada dari semula. Itu logikanya ditaruh di mana?
Sekarang saudara, seandainya saudara bersama-sama dengan gembala-gembala di padang itu, dalam Lukas pasal 2 ayat 8 dan seterusnya, dan saudara datang kepada Yesus yang baru dilahirkan, dan saudara melihat dia sebagai seorang bayi, bisakah saudara mempercayai bahwa bayi itu juga sekaligus adalah Allah sendiri? Ingat ya, jadi mula-mula dia Allah tok. Pada waktu berinkarnasi, dia mengambil hakikat manusia dan bersatu dengan pribadinya. Pribadinya cuma satu, the God-man. Dan sejak inkarnasi dan seterusnya selama-lamanya, dia adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Jadi bukannya waktu dia menjadi manusia, Allahnya hilang. Seperti pandangan saksi Yehova. Tidak sama sekali. Allah tidak bisa hilang, tidak bisa berkurang. Keilahiannya tetap sama seperti sebelum inkarnasi. Cuma sekarang dia ketambahan hakikat manusia. Kalau dia tadi 100% Allah dan 0% manusia, sekarang dia 100% Allah dan 100% manusia, tetapi dia cuma satu pribadi. Dan sekarang saudara, seandainya saudara bersama gembala itu lalu datang karena berita dari malaikat, lalu datang ke Bethlehem dan melihat bayi itu dalam sebuah palungan. Secara manusia, secara logika ini tidak mirip Allah sama sekali, saudara. Memang saudara lihat manusianya soalnya, saudara tidak pernah bisa lihat Allahnya. Siapapun ketemu Yesus, ya lihat manusianya kan. Nah ini apalagi masih bayi. Dia sedikit pun tidak mirip, ada mirip-miripnya dengan Allah. Maha Kuasa. Bayi tidak bisa apa-apa. Maha tahu. Dia bicara tidak bisa. Nah apa dia? Apanya yang maha? Tidak ada. Bayi, miskin, tidak punya apa-apa. Tapi tetap dia adalah Allah dan manusia. Saudara, jangan percaya berdasarkan apa yang saudara lihat dengan mata. Tapi saudara harus percaya pada apa yang diberitakan oleh Alkitab dan kita mengerti dengan otak kita yang dicerai oleh Roh Kudus. Dan itu ajaran firman Tuhan. Dia Allah sungguh-sungguh mengambil hakikat manusia menjadi sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia dalam satu pribadi. Sekarang saudara, poin kedua, Yesus menjadi miskin. Pertama-tama saya ajak saudara membahas kata miskin ini ya. Arti dari kata miskin ini apa? Karena beda dengan bahasa Indonesia, miskin ya memang ada miskin dan melarat, tapi itu tidak terlalu dibedakan. Dalam bahasa Inggris juga mungkin ya. Tapi dalam bahasa Yunani ya, ini ada pembedaan kata-kata miskin yang memang artinya berbeda. Kata-kata menjadi miskin dalam 2 Korintus 8 ayat 9 ini diterjemahkan dari kata Yunani eptochusen, yang jelas berasal dari kata dasar tochos. Nah saudara, ada beberapa kata bahasa Yunani yang kalau diterjemahkan ya harus diterjemahkan miskin. Kita tidak punya terjemahan lain saudara ya. Yang pertama adalah penes atau penikros. Dua kata ini sama sebetulnya. Penes, penikros, dua kata Yunani yang berbeda tapi artinya sama gitu ya. Nah artinya adalah miskin tapi masih mempunyai sesuatu. Kalau saudara misalnya melihat tukang becak, sopir bemo, tukang bangunan, mereka miskin saudara. Tapi mereka masih kerja kan? Mereka masih punya penghasilan. Mereka miskin tapi masih punya sesuatu. Mereka tidak punya uang berlebih-lebih untuk jalan-jalan keluar kota, apalagi ke luar negeri, untuk makan di restoran, bisa makan 1 hari 2 kali saja sudah bersyukur mereka. Dan makan 2 kali makan sederhana, mungkin nasi dengan tahu tempe gitu, begitu. Pokoknya sederhana, tapi tetap mereka punya sesuatu. Tapi miskin yang ketiga ini saudara adalah tochos. Yang di atas pakai K ini, ganti pakai K saja.
Tukhos yang artinya adalah miskin dalam arti sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Dalam Lukas 16 ayat 20, mulai ayat 19 sampai dengan ayat 31 itu cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Dan Lazarus dikatakan sebagai pengemis, sebetulnya tidak terlalu tepat, saudara ya. Kata pengemis yang ditujukan kepada Lazarus itu dalam bahasa Yunani-nya adalah tukhos. Loh, ini pakai C lagi. Bentar ya. Perhatikan Lukas 16 ayat 20-21 untuk mendapatkan gambaran tentang arti miskin yang berasal dari kata Yunani tukhos itu. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Mestinya orang miskin saja, tidak berarti dia mesti mengemis. Ya. Badannya penuh dengan borok. Ya, bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Berarti dia sendiri jelas tidak punya rumah, saudara ya. Hemper di rumahnya orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Berarti dia tidak punya uang sama sekali untuk memberi makanan apapun. Tunggu remah-remah jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Boroknya dia tidak punya uang untuk beli obat, untuk mengobati salep atau apapun, atau minyak atau apapun, atau perban, tidak ada, sehingga anjing datang dan menjilati boroknya. Jujur, ini keadaan miskin yang digambarkan dengan kata Yunani tukhos itu, bukan cuma tidak punya rumah, juga tidak punya uang untuk membeli makanan atau obat atau perban, untuk mengobati atau membalut luka-lukanya. Dan ini saudara kata dari pulpit komentari dalam komentarnya tentang Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sekalipun terjemahan itu salah ya mestinya. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh mestinya. Atau diberkatilah orang yang miskin dalam roh gitu ya. Ini semua pakai C ya saudara. Tukhos dalam penggunaan klasik dan filosofis menunjukkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dari penes. 2 ayat 9 dan Septuaginta. Sekarang kutipan yang kedua dari buku tafsir yang sama. Orang yang penes adalah orang yang miskin sehingga ia mendapatkan roti atau makanannya melalui kerja keras setiap hari. Tetapi orang yang tukhos adalah orang yang begitu miskin sehingga ia hanya mendapatkan penghidupannya melalui pengemisan. Orang yang penes tidak mempunyai apapun secara berlebihan. Orang yang tukhos sama sekali tidak mempunyai apapun. Ya, ngerti bedanya ya? Penes punya sedikit, biarpun miskin tapi punya sedikit. Tapi tukhos sama sekali tidak punya apapun. No. Dan Yesus digambarkan kaya menjadi miskin menggunakan kata Yunani yang berasal dari kata dasar tukhos ini. Saudara, poin yang kedua, kapan dia atau Yesus itu menjadi miskin? Pulpit komentari berkata, menjadi miskin. Bentuk eris dalam Yunani itu sama dengan past tense ya, lampau ya. Setelah tak langsung menunjuk pada konsentrasi dari pengorbanan dirinya sendiri dalam satu tindakan. Jadi bentuk eris ini tidak menunjuk bentuk lampau, tapi suatu jangka tertentu tidak. Tapi satu titik di masa lampau. Sekarang The Bible Exclusion Commentary, tensa dari kata kerja ini menunjukkan bahwa inkarnasinya lah. Kelahirannya di Bethlehem yang dimaksudkan di sini. Jadi menjadi miskin karena menggunakan bentuk eris mesti satu titik dan itu inkarnasi. Kelahirannya di Bethlehem itu yang dimaksudkan. Dia kaya menjadi miskin. Ia menyatukan dirinya sendiri dengan umat manusia
dan mengambil pada dirinya sendiri suatu tubuh manusia. Ia meninggalkan takhta untuk menjadi seorang pelayan atau hamba. Ia mengesampingkan semua miliknya, sehingga ia bahkan tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Karl Chastot, penyebutan eptochuse, ia menjadi miskin, bukanlah menunjuk pada apa yang Tuhan kita lakukan pada waktu ia ada di bumi, tetapi pada apa yang ia lakukan pada waktu ia datang ke dalam dunia. Bukan dalam sepanjang masa hidupnya dalam dunia, tidak ya. Tapi persis pada saat dia datang ke dalam dunia, pada saat inkarnasi. Dan itu yang kita rayakan sekarang. Jadi saudara, Natal yang pertama ya, Natal sekitar 2000 tahun yang lalu, adalah saat di mana Kristus yang kaya menjadi miskin karena kita atau demi kita. Saya tanya saudara, maukah saudara kalau saudara memang kaya, sangat kaya, triliuner misalnya, maukah saudara menjadi miskin, tokos, tidak punya apa-apa sama sekali, demi siapapun? Saya kok pengen tahu ada orang yang mau seperti itu. Saya yakin tidak ada yang mau. Kaya menjadi miskin demi siapapun. Tapi saudara, Yesus mau. Kaya, sangat kaya. Menjadi miskin, tidak punya apa-apa. Demi siapa? Demi saudara dan saya. Cinta orang yang bagaimanapun, orangnya tidak akan mau melakukan hal itu. Tapi kasih Kristus kepada kita begitu hebat. Itu yang patut kita kenang pada perayaan Natal ini, di mana Dia yang kaya luar biasa menjadi miskin, tidak punya apa-apa. Lebih-lebih tambah lagi tujuannya nanti untuk menderita dan mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, tanpa mana kita semua akan masuk neraka. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Dalam arti apa dia menjadi miskin? Matius ini berkata demikian, demi engkau ia menjadi miskin. Bukan hanya ia menjadi manusia bagi kita, tetapi ia menjadi miskin juga. Bukan cuma jadi manusianya, jadi manusianya manusia miskin lagi. Ia dilahirkan dalam keadaan miskin, hidup dalam kehidupan yang miskin, dan mati dalam kemiskinan. Jadi ini semua kemiskinan ditumpuk-tumpuk ya. Memang yang ditekankan dalam ayat itu inkarnasinya Allah menjadi manusia. Manusia itu bagus saudara, kalau dibandingkan binatang. Tapi pada waktu manusia dibandingkan dengan Allah, manusia ini waduh ciptaan pemodel apa saudara? Tetap nama suci, tetapi sudah jatuh dalam dosa, berantak, tidak karu-karuan, dan bagaimanapun siapapun atau apapun dibandingkan dengan Allah, tidak ada apa-apanya. Jadi pada waktu Allah menjadi manusia, itu suatu perendahan yang luar biasa. Tapi seakan-akan itu masih kurang, dia menjadi manusia yang miskin total. Karena Albert Barnes, seluruh hidupnya merupakan hidup yang miskin. Ia tidak mempunyai rumah, Lukas 9 ayat 58. Ia memilih untuk menjadi tergantung pada sedikit sahabat yang ia kumpulkan di sekitarnya, daripada menciptakan makanan untuk suplai yang berlimpah-limpah untuk kebutuhannya sendiri. Ia tidak memiliki ladang atau pertanian atau perkebunan. Ia tidak mempunyai istana-istana yang indah. Ia tidak mempunyai uang yang ditimbun dalam peti simpanan yang sia-sia atau di bank. Ia tidak mempunyai milik atau kekayaan untuk dibagikan kepada sahabat-sahabatnya. Ibunya ia titipkan pada waktu ia mati,
kepada perhatian yang murah hati dari salah satu muridnya. Di Yohanes 19 ayat 27. Dan semua milik pribadinya kelihatannya hanyalah pakaian yang ia kenakan dan yang dibagikan di antara para tentara yang menyalibkannya. Harus menambahkan, tak ada yang lebih menyolok daripada perbedaan antara rencana-rencana dari Tuhan Yesus dan rencana-rencana dari banyak dari pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang mengaku sebagai sahabat-sahabatnya. Ia tidak membuat rencana untuk menjadi kaya, dan ia selalu berbicara dengan kesungguhan yang terdalam tentang bahaya-bahaya yang menyertai suatu usaha untuk mengumpulkan kekayaan. Saudara perhatikan kata-kata ini, sudah ngerti apa tidak ya? Tidak ada yang lebih menyolok daripada perbedaan antara rencana-rencana dari Tuhan Yesus dan rencana-rencana dari banyak dari pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang mengaku sebagai sahabat-sahabatnya. Yang dimaksud dengan banyak dari pengikut-pengikutnya, lalu orang-orang yang mengaku sebagai sahabat-sahabatnya, ini siapa ini ya? Apakah ini murid-murid Yesus, para rasul? Bukan, saya kira. Tapi yang dimaksudkan adalah orang-orang Kristen, ya sejak zaman dulu sampai sekarang, yang selalu punya rencana atau keinginan untuk jadi kaya. Banyak kan? Mayoritas. Dan ini bukan ngomong orang Kristen awam atau jemaat. Jemaat juga tentu saja. Tapi hamba Tuhan, yang namanya hamba Tuhan, yang berani sebut dirinya pendeta, itu juga mengaku sebagai sahabat, mengaku sebagai pengikut Kristus. Tapi Kristus tidak punya rencana apapun untuk menjadi kaya. Dan dia selalu bicara dengan kesungguhan yang terdalam tentang bahaya-bahaya yang menyertai suatu keinginan untuk jadi kaya. Tapi orang-orang ini punya rencana yang sangat berbeda. Ada berapa orang Kristen, saudara? Dan ada berapa hamba Tuhan yang tidak kepingin jadi kaya? 1 dari 1000 tidak ada. Saya berani taruhan 1 dari 1000 tidak ada. 1 dari 1 juta belum tentu ada. Mari kita tidak usah melihat orang lain. Tapi mari kita melihat diri kita sendiri. Saudara mengaku sahabat dari Yesus. Saudara mengaku sebagai pengikut dari Yesus. Yesus tidak pernah punya rencana jadi kaya. Dan Yesus selalu mengajar bahwa ingin kaya itu membahayakan. Dan saudara bagaimana? Ingin kaya? Ingin punya rumah yang mewah? Oh, tidak cukup rumah mewah. Villa di sana-sini, rumah di luar negeri tambah lagi. Dan mobil juga, aduh mobilnya kok seperti ini ya. Kepingin mobil yang mewah. Dan kalau bisa mobil mewahnya beberapa. Mobil listrik 1 atau beberapa juga. Enak, nggak pakai bensin, dan kecil, di dalam kota enak. Tapi kalau mau luar kota yang nikmat begitu ya, foto mobil yang mewah lah. Foto mobil Mercy atau apapun, nggak ngerti apa saja. Dan kalau terbang jauh, mau pergi ke jauh, mobil pun payah lah. Dari Jakarta mau ke Bali, begitu mobil butuh waktu berapa? 1 hari bisa. Jadi, butuh helikopter atau pesawat jet pribadi, begitulah ya. Pakaian dan arloji, saya tidak habis pikir orang pakai arloji yang harganya miliaran, tentu mau jadi apa toh?
Arloji bagi saya harganya miliaran atau harganya cuma beberapa ratus ribu, pokoknya bisa menunjukkan waktu secara tepat, sekarang jam 9.59, itu ya sudah bagus. Mulanya apa? Pakaian mewah, pakaian yang harganya ratusan juta, gunanya apa? Tapi yang saya tekankan, saudara, bagaimana mungkin orang yang mengaku sebagai pengikut dan sahabat dari Kristus, kok rencana Kristus ke sana, tidak pernah membuat rencana jadi kaya, dan selalu mengajar tentang bahaya dari keinginan jadi kaya. Nah ini ngaku pengikut atau sahabat, kok dia jalannya ke sebelah sana? Kepingin kaya, kerja uang, bahkan cari duit dengan cara tidak halal, tidak peduli, pokok dapat duit. Saudara pengikut model apa? Pengikut yang mengikuti dengan ini 180 derajat. Yang satu ke sana, yang satu ke sana. Bukan pengikut itu, saudara. Kalau ketinggalan jauh ya, tapi arahnya sama, ini masih tetap mengikut. Tapi kalau satu yang ke sana, satu yang ke sana, tidak ngikut apa-apa itu. Dan bagaimana mengaku sahabat? Tapi tidak peduli ajaran dia, tidak pedulikan rencana dia. Saudara, mari kita pada Natal ini merenungkan. Yesus yang kaya mau menjadi miskin. Dan dia tidak pernah merencanakan untuk menjadi kaya dalam hidupnya di dunia. Dan betul-betul dia tidak punya apa-apa. Dia hanya ingin memuliakan Allah. Maukah saudara meniru? Tidak gampang. Tapi mari kita berusaha sedikit demi sedikit meniru dia di dalam hal ini. Kita lihat ayat yang menunjukkan kemiskinan Yesus ya. Lukas 9 ayat 58. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang. Tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bantal tidak punya. Tidak punya bantal itu tidurnya tidak enak kalau saya. Ya dia bisa pakai bantal, pakai kayu atau batu, saya tidak tahu. Tapi pokoknya dia tidak punya tempat meletakkan kepala. Lalu Lukas 2 ayat 6 dan 7, ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tidak ada tempat ya, bukannya mereka tidak bisa membayar sebetulnya. Jadi ini belum tentu secara mutlak menunjukkan bahwa dia miskin. Tetapi kalau tidak ada tempat di rumah penginapan, setidaknya bisa cari tempat yang lebih bagus. Mungkin rumah orang bayar gitu ya, minta kamar atau bagaimana. Lalu kenapa kok mesti dibaringkan dalam palungan berarti tempat hewan? Jadi berarti di situ tempat hewannya itu menekankan kemiskinannya justru. Lalu Lukas 2, 21, 24. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini yang dipersembahkan oleh Maria ya dan Yusuf. Yusuf bukan bapak sungguh-sungguh, tetapi tetap bapak secara sah, secara legal ya.
Jadi mereka bisa persembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Padahal saudara seharusnya, perhatikan persembahannya seharusnya seekor domba dan seekor merpati atau tekukur. Tapi memang dalam ayatnya dikatakan bagi orang yang miskin yang tidak mampu mempersembahkan seekor domba, maka domba itu digantikan dengan seekor burung merpati atau tekukur juga. Sehingga tadi sudah ada 1 tekukur, sekarang tambah 1 tekukur lagi, dari 2 merpati atau 2 tekukur. Ini ayatnya dalam Imamat 12 ayat 6-8. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki dan atau anak perempuan haruslah dibawa seekor domba berumur 1 tahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Jadi ini yang wajar. 1 domba, 1 burung. Ya, imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Sekarang ayat 8 ini saya yang ditekankan. Tetapi jikalau ia tidak mampu, ya orang miskin tidak mampu ya. Domba itu harganya cukup mahal ya. Bayangkan kalau sekarang domba satu ekor berapa juta saudara ya. Untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa, dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Jadi Tuhan ini nggak mau menekan orang miskin, lalu orang miskin tidak bisa mentahirkan dirinya dari kenajisan itu. Itu tentu saja hukum seremonial ya. Untuk najis dan ditahirkan ini semua seremonial. Tuhan tidak mau orang miskin tidak bisa mengadakan pentahiran. Jadi sekalipun hukumnya sebetulnya 1 domba atau kambing ditambah 1 burung, tapi bagi orang yang tidak mampu, kambingnya digantikan dengan burung juga, sehingga jadi 2 ekor burung. Lucu kalau ada gereja yang membeda-bedakan orang kaya dan orang miskin. Tuhan itu mau menolong yang kaya maupun yang miskin, mau mentahirkan keduanya. Yang satu tidak mampu bayar, digantikan persembahannya. Dombanya jadi burung. Sekarang saya kutip kata-kata Lenski. Ia mengesampingkan penggunaan dari sifat-sifat ilahinya. Kurung buka, yang dikesampingkan adalah penggunaan terus-menerus dari sifat-sifat itu dan bukan kepemilikan dari sifat-sifat itu. Jadi pada waktu dia alam menjadi manusia itu, dia tetap memiliki sifat-sifat ilahiyah. Hati-hati dengan teori kenosis, sebagian atau seluruh sifat dibuang. Dibuang. Tidak ada. Sementara. Tidak. Dia tetap memiliki. Cuma penggunaan terus-menerus dari sifat-sifat itu yang dikesampingkan. Sifat-sifat itu disembunyikan di bawah kelemahan daging, bukan dibuang. Kalau dibuang, jadi ajaran sesat yang namanya teori kenosis. Saya lanjutkan. Dalam pelayanannya, ia membuat beberapa penggunaan dari kemahakuasaannya, kadang-kadang ya, dan kemahatauannya, yaitu dalam mujizat-mujizat, yang menunjukkan bahwa ia tetap mempertahankan kepemilikan dari sifat-sifat itu. Ia mengosongkan dirinya sendiri dari penggunaan sifat-sifat itu, dan bukan seperti yang diklaim oleh penganut teori kenosis dari kepemilikan sifat-sifat itu. Saudara, kalau teori kenosis itu benar, seandainya itu benar, dia membuang sebagian atau seluruh sifat-sifat ilahinya, sekalipun untuk sementara, maka dalam waktu yang sementara itu dia berhenti jadi Allah. Allah tidak bisa berubah. Allah tidak bisa berhenti jadi Allah seandainya dia menginginkan hal itu.
Jadi itu sesatnya teori kenosis. Tapi ajaran ini banyak beredar, khususnya pada saat Natal. Mengosongkan diri, Filipi 2 ayat 5-6 dan sebagainya, dan itu dianggap dibuang sifat-sifat ilahinya, sebagian atau seluruhnya, sekalipun untuk sementara. Untuk sementara pun Allah tidak bisa berhenti jadi Allah. Saya teruskan, Kristus tadinya adalah Allah, dan tetap adalah Allah. Dipuji sampai selama-lamanya, Roma 9 ayat 5, dalam seluruh keadaan perendahannya. Roma 9 ayat 5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Adalah, ini saudara, semua terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata is. Adalah itu ada dalam bentuk present di dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Yunani juga digunakan participle bentuk present. Jadi jangan pernah lupa bahwa sekalipun dia menjadi miskin, dia tetap kaya. Sekalipun pada Natal ia menjadi manusia yang rendah dan hina, tapi ia tetap adalah Allah sendiri. Yesus Kristus setelah inkarnasi adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dan ini yang memusingkan kalau saudara betul-betul belajar kristologi ya. Dia menjadi miskin, tetapi dia tetap kaya. Karena ilahinya tidak pernah hilang. Tidak pernah berkurang bahkan. Baik hakikatnya, aktivitasnya, sifat-sifatnya tetap sama ilahinya. Cuma sekarang ketambahan manusia. Perendahannya ini disoroti, dia kok mau ditambahi kemanusiaan. Saudara mungkin anggap, loh ini ada tetap Allah kok. Saudara, saya berikan ilustrasi begini ya. Kalau saudara melihat seorang kaya yang rumahnya mewah luar biasa ya, rumahnya, pagarnya dan sebagainya dari luar, waduh mewah pakaian, semua mewah luar, bukan main mewahnya. Kita bisa melakukan dua cara untuk merendahkan orang kaya itu. Pertama saudara, kita serbu rumahnya beramai-ramai dan kita rampok habisi semua. Maka betul-betul harta orang kaya itu diambil semua. Dan dia direndahkan dengan kehilangan. Tapi bisa juga dengan cara lain. Semua hartanya kita biarkan saja. Tapi kita tambahi sesuatu. Di halaman rumahnya kita parkir sebuah bemo yang sudah ringsek, rusak, berkarat, banyak gembos semua, tidak karu-karuan. Taruh di situ terus. Tambah becak yang ringsek juga boleh, tambah apa saja. Pokoknya yang jelek. Di pagarnya kita jemur pakaian yang sudah memet, sudah bolong-bolong, tidak karu-karuan, tembel-tembel. Maka orang-orang yang lewat, aduh orang kaya, bemo ringsek, becak ringsek, pakaian amburadul seperti itu tetap dipertahankan. Maka dia direndahkan. Bukan dengan kehilangan, karena kekayaan semua tetap ada. Tapi dengan ketambahan barang-barang jelek itu. Itulah perendahan Yesus. Tetap Allah. Tapi ketambahan manusia, dan manusia itu jelek, sudah saya katakan tadi. Jadi dia menjadi manusia yang rendah dan hina. Bagaimanapun itu merupakan suatu perendahan. Sekalipun dia tetap adalah Allah sendiri selama-lamanya sampai selama-lamanya, tetapi menjadi manusia itu tetap adalah suatu perendahan. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat, puncak kemiskinannya. Adam Clarke, demi engkau ia menjadi miskin. Ia mengosongkan dia sendiri,
dan membuat dirinya sendiri tidak dianggap dan mengambil bagi dirinya sendiri bentuk dari seorang hamba dan merendahkan dirinya sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sudah miskin, lalu merendahkan dia sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini adalah puncak kemiskinannya. Juga demonstrasi dari puncak kasihnya. Bukan cuma mau menjadi miskin, manusia miskin, tapi rela menderita dan mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Kalau saudara belum mengenal kasihnya dalam hal ini, saudara belum orang Kristen, saudara. Banyak orang Kristen mengenal kasihnya Tuhan hanya dari jawaban doa, dari berkat-berkat jasmani. Ya itu bagus, tapi itu tidak cukup bagus. Itu belum Kristen, saudara. Harus mengenal kasihnya yang mencapai puncaknya pada waktu dia menderita dan mati di atas kayu salib, menggantikan kita memikul hukuman dosa yang seharusnya bagi kita. Karena the Bible Exposition Commentary, pengalaman puncaknya tentang kemiskinan adalah pada waktu ia dibuat menjadi dosa bagi kita di kayu salib. Neraka adalah kemiskinan kekal. Dan pada kayu salib, Yesus Kristus menjadi yang termiskin dari orang miskin. Kalau kita lihat Filipi 2 ayat 5-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dia sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang menjadi dasar dari teori kenosis ya. Kesetaraan dengan Allah katanya sebagai milik yang tidak perlu mempertahankan itu ya. Lalu sebaliknya mengosongkan dia sendiri. Maka mereka tafsirkan sifat-sifat ilahinya sebagian atau seluruhnya dibuang sekalipun untuk sementara. Ini omong kosong. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ini memang merupakan tujuan inkarnasi atau kelahirannya sebagai manusia. Ia menjadi manusia dengan tujuan utama untuk mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Memang saudara, dia menjadi manusia itu ada banyak tujuan. Dia menjadi manusia juga tujuannya untuk memberitakan Injil atau memberitakan firman Tuhan. Dia menjadi manusia itu juga tujuannya untuk menjadi teladan. Dan macam-macam tujuan yang lain. Tapi saudara, tujuan utama adalah untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Apa gunanya dia ngajar firman, mengajarkan Injil, dia menjadi teladan. Kalau tuh mati di salib itu tidak ada, kita tetap tidak ada gunanya, saudara. Dia ngajar atau nginjili kita atau memberikan teladan, kita bisa niru teladannya pun kita tetap manusia berdosa dan kita tetap akan masuk neraka. Jadi saudara, tujuan utama mati di kayu salib, kalian tahu, tanpa itu hutang dosa kita yang begitu banyak, kita harus bayar sendiri. Tapi dengan dia mati di atas kayu salib, dia membayarkan semua hutang dosa kita sampai sen yang terakhir. Dia lahir dengan tujuan utama untuk mati. Jadi saudara, Natal itu ada supaya Jumat Agung bisa ada. Sebaiknya kalau mau khotbah Injili, Natal dan Jumat Agung ini sedikit-sedikit mesti digandengkan, saudara ya. Tidak selalu berulang kali begitu, tapi mesti digandengkan supaya jemaat itu tahu. Biasanya kalau bagi kita ini kan lain ya. Karena kita lahir, maka kita harus mati. Lahirnya ada lebih dulu. Sudah lahir, ya mesti mati. Ya, kecuali kita hidup terus sampai Kristus datang kedua kali, lain cerita.
Tapi secara umum karena lahir maka nanti harus mati. Tapi kalau Kristus lain, saudara. Karena mau mati maka dia harus lahir. Matinya ini ada lebih dulu dalam pikiran Allah. Mau mati, nggak bisa mati, dia Allah kok. Allah itu menderita saja nggak bisa, apalagi mati. Maka dia harus menjadi manusia, harus lahir. Jadi ini adalah kontras antara manusia normal dengan Kristus. Manusia biasa lahir karena itu mesti mati, Kristus sebaliknya mau mati karena itu harus lahir. Natal ada supaya Jumat Agung bisa ada. Sekarang kita masuk poin yang ketiga. Tujuan Kristus, ayat 9, kita baca sekali lagi. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, pertama konteks menunjukkan bahwa tujuan Yesus adalah supaya kita mau memberi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kita baca sekali lagi teks yang menjadi teks khotbah ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak pada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, saya mesti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya saudara, ia dijadikan teladan. Tapi saudara, ingat ya, kalau saudara mendengar bahwa Yesus teladan kita, sekalipun itu bukan hal ajaran yang salah, dan bahkan ayatnya ada secara eksplisit, tetapi ini perlu diwaspadai. Jangan jadikan Yesus sebagai teladan kalau saudara belum menjadikan dia sebagai juru selamat dalam hidup saudara. Pertama-tama mesti percaya, beriman secara benar. Terima dia sebagai juru selamat penebus, artinya terima dia atau percaya dia bahwa pada waktu dia menderita dan mati, dia adalah substitute, pengganti kita untuk memikul hukuman dosa-dosa yang seharusnya bagi kita. Kita yang berhutang, dia yang membayar. Nah, kalau kita sudah percaya itu, baru kita bisa memungkinkan meneladani dia. Banyak orang tanpa langkah pertama menerima dia sebagai juru selamat, mau meneladani. Saudara meneladani kekuatannya dapat dari mana? Kalau saudara sudah percaya, Roh Kudus pasti diberikan pada saat saudara beriman itu. Maka dengan pertolongan Roh Kudus baru saudara ada kemungkinan meneladani. Itu pun meneladani secara mutlak sempurna, jelas mustahil. Adalah orang bodoh yang mengajarkan bahwa kita bisa hidup sempurna, suci, murni di dunia ini. Ada ajaran itu namanya perfeksionisme, dan itu ajaran orang bodoh bagi saya. Bagaimanapun kita berusaha, bagaimanapun kita maju dalam pengudusan, kita tetap adalah manusia yang penuh dengan segala macam kelemahan, dan kita tetap bisa saja jatuh dalam dosa-dosa bahkan yang berat. Jadi saudara, jadikan dia juru selamat saudara dahulu, baru jadikan dia teladan saudara. Karena poin yang kedua, oleh karena kamu supaya kamu menjadi kaya, ayat 9. Ya, saya bacakan seluruhnya lagi.
karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, kalaupun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, ayat ini ya, supaya kamu menjadi kaya. Jadi dia menjadi miskin supaya kita jadi kaya. Ini tidak mungkin mengajarkan teologi kemakmuran kepada kita. Ini poin A yang ingin saya ajarkan. Mengapa perlu diajarkan? Karena memang teologi kemakmuran menggunakan ayat ini. Yesus Kristus itu kaya jadi miskin, supaya kita miskin jadi kaya. Dan miskin jadi kayanya ditekankan secara sekuler, secara duniawi. Jadi kita sebagai anak-anak Allah ini semua harus kaya. Kristusnya kaya jadi miskin, supaya kita miskin jadi kaya kok. Bagaimana kok kita bisa miskin itu gimana? Jadi orang Kristen tidak boleh naik becak, bemo dan sebagainya. Harus naik Mercy, Jaguar, Rolls Royce, dan kapal terbang dan sebagainya, jet pribadi. Teologi tolol, teologi sesat, teologi kurang ajar, teologi memalukan. Sudah, kalau saya ketemu dengan orang agama lain, dan ngomong-ngomong lalu dia tahu saya orang Kristen dan tahu saya pendeta, dan tanya, dari gereja itu ya, yang ajarkan teologi kemakmuran, pokoknya. Saya bilang, tidak. Saya anti gereja itu. Saya ngomong terang-terangan. Loh, nanti dia nganggap berpecahan, memalukan. Tidak memalukan bagi saya. Justru memalukan kalau saya anggap ajaran itu ajaran gereja. Itu bukan ajaran gereja, itu ajaran sinting. Itu bukan ajaran Alkitab. Dan saya tekankan orang-orang itu sesat. Orang itu bukan Kristen. Gereja itu bukan gereja. Saudara, agama secara umum sebetulnya menyangkal keduniawian ya. Bagaimana bisa ada satu gereja atau ajaran dalam kalangan Kristen yang mengharuskan orang Kristen kaya, tapi mereka punya ayat. Mereka punya ayat seperti ayat ini. Ayat yang diputar balikkan tidak karu-karuan, dan pasti tidak akan mendukung mereka kalau kita tahu penafsiran yang benar dari ayat ini ataupun ayat yang lain yang manapun. Saudara, ayat ini tidak mendukung teologi kemakmuran yang gila itu. Dan kalau saudara ada di gereja itu, saudara gila, ada di gereja yang gila. Keluar dari gereja itu kalau mau jadi waras. Karena saya berikan alasannya dari kata-kata saya. Saya tidak asal ngomong, tidak asal mengatakan sesat dan sebagainya tanpa bukti. Pertama, saudara, kaya yang dimaksudkan dalam ayat 9 tadi itu adalah kaya dalam arti rohani. Nah, teologi kemakmuran artikan dalam arti jasmani atau sekuler. Salah sudah tafsirannya. Ini kaya dalam arti rohani. Perhatikan saudara bahwa jemaat Korintus juga dikatakan kaya dan itu juga dalam arti rohani. Kita lihat dalam ayat 6 dan ayat 7. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kalau dibaca berhenti sampai di sini, maka memungkinkan ini kaya dalam hal sekuler juga, ya. Segala sesuatu kok, segala sesuatu kan dimutlakan. Tapi kata segala sesuatu tidak selalu harus dimutlakan, tergantung konteksnya, saudara. Kata semua manusia tidak selalu harus dimutlakan, tergantung konteksnya. Itu yang kita pelajari kalau kita mempelajari doktrin limited atonement atau penebusan terbatas. Di sini segala sesuatu dijelaskan. Segala sesuatu ini apa? Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Adakah satu saja yang diartikan kaya secara sekuler, duit atau apapun? Tidak ada sama sekali.
Segala sesuatu itu dijelaskan detailnya. Iman, perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dalam kasihmu pada kami, dalam pelayanan kasih ini. Semua ini urusan rohani. 100% rohani, 0% sekuler. Jadi Paulus bicara di sini dalam urusan kaya dalam segala sesuatu ini, kaya secara rohani. Kalau ayat 6 dan 7-nya sudah seperti itu, ayat 9-nya mestinya ditafsirkan sesuai dengan konteksnya. Sekarang poin yang kedua, dalam arti jasmani, jemaat-jemaat atau gereja-gereja Makedonia yang Paulus bicarakan justru sangat miskin. Ini kalau arti jasmani. Kalau sekuler, kalau urusan duit, emas, atau apapun yang barang mewah, mereka sangat miskin. Tapi mereka kaya dalam arti rohani, yaitu dalam kemurahan. Mari kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Ini konteksnya lagi, saudara ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, ini miskin jasmani, namun mereka kaya dalam kemurahan, ini kan rohani. Kalau mereka sangat miskin, namun mereka kaya, berarti sampai di situ kalimat itu bertentangan, saudara. Tapi tidak bertentangan kalau dikatakan miskin, miskinnya itu miskin jasmani, tapi kayanya, kaya dalam kemurahan, itu kaya secara rohani. Kalau saudara jadi orang yang murah hati dalam bantu orang yang betul-betul butuh bantuan dan layak dibantu, maka saudara orang yang kaya secara rohani. Kalau saudara pelit, bagi Tuhan pelit, bagi sesama manusia yang butuh bantuan pelit juga, saudara melarat secara rohani. Melarat secara rohani, nanti melarat di sorga juga loh. Dapat tenda masih untung-untung, saudara. Kalau poin B, arti dari kata miskin menjadi kaya bagi kita. Pertama, saudara, ini menunjukkan bahwa dahulu kita adalah miskin. Dalam arti rohani ya, semua orang sejak lahir itu miskin. Maka itu jangan pernah berkata, aku Kristen sejak lahir. Ini omongannya orang kafir, saudara. Orang tidak Kristen model seperti ini. Tidak ngerti teologi. Tidak ada dilahirkan sebagai orang Kristen. Dilahirkan semua sebagai orang berdosa. Dan mesti ada satu titik perpindahan kita dari percaya menjadi, dan tidak percaya menjadi percaya. Itu Kristen yang sungguh-sungguh. Kalau titik tidak ada, jadi bukan Kristen juga. The Bible Exposition Commentary berkata demikian. Mengapa ia melakukan hal itu? Supaya kita bisa menjadi kaya. Ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa dulu kita adalah miskin. Sebelum kita bertemu Yesus Kristus dan kita bangkrut secara total. Total depravity, total inability, kebejatan total, ketidakmampuan total, itu dulu kita sebelum percaya Kristus. Sejak lahir, tidak peduli lahir dalam keluarga kaya jasmani, kita melarat total secara rohani. Tapi sekarang, setelah kita mempercayai Dia, kita mengambil bagian dalam semua kekayaannya. Kekayaan rohani, saudara, bukan kekayaan jasmani. Kita sekarang adalah anak-anak Allah, pewaris-pewaris dari Allah, dan pewaris-pewaris bersama-sama Yesus Kristus. Roma 8 ayat 17, kita bacakan ayatnya. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi akan menerima bersama-sama Kristus,
Kita menderita bersama dia, ini menderita jasmani, saudara. Ya, lalu dipermuliakan bersama dengan dia. Ini kekayaan rohani. Mari kita bandingkan dengan Efesus 2 ayat 1-3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh, yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Seandainya Yesus tidak pernah menjadi miskin karena kita tidak akan dibuat menjadi kaya dan akan selama-lamanya tetap miskin. Ini arti rohani. Dengan kata lain, seandainya Natal dalam kurung dan Jumat Agung tidak ada dan tidak pernah ada, kita akan miskin rohani selama-lamanya. Di surga punya harta berapa? 0. Artinya ya tidak masuk surga. Tidak masuk surga artinya apa? Masuk neraka. Tidak ada tempat lain selain 2 itu, saudara. Jawab, kecuali ia telah tunduk atau menyerah pada semua perendahan dari inkarnasi dan kematiannya. Kita harus selama-lamanya tetap miskin, melarat dalam semua kekudusan, kebahagiaan, dan kemuliaan. Tidak ada kekudusan sama sekali, tidak ada kebahagiaan sama sekali, tidak ada kemuliaan sama sekali dalam hidup di dunia, apalagi setelahnya telah masuk neraka. Jangan sepelekan keadaan miskin rohani ini dengan berkata, tidak jadi soal aku miskin secara rohani. Asal aku kaya secara jasmani. Kalau saudara Kristen ngomong seperti ini, saudara Kristen goblok. Kalau saudara berkata seperti itu sama dengan mengatakan, tidak ada apa-apa atau tidak masalah, tidak jadi soal menjadi orang kaya yang bodoh. Atau menjadi orang kaya dalam cerita Lazarus dan orang kaya. Ini bodoh lagi kan? Mari kita lihat cerita ini ya. Lukas 12 ayat 16-21 ini cerita orang kaya yang bodoh. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ini bisnismen ya. Pintar secara sekuler, secara duniawi pintar, dan wah tujuannya kaya. Sudah punya lumbung itu sebetulnya sudah cukup dia punya uang ya. Tapi mau lebih besar. Pabriknya dirombak, dibangun lebih besar. Lumbungnya dirombak, dibangun lebih besar. Rumahnya dirombak, dibangun lebih besar. Itu manusia duniawi biasa seperti itu kan. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kalau tidak punya kaya secara rohani, saudara, itu ceritanya, saudara. Nah, dia pikirnya tuh seperti ini sangkanya atau ini pikirannya dia. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang ini materi duniawi, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Memang pada umumnya bisa istirahat, makan, minum, bersenang-senang, bisa pada umumnya. Tapi apakah betul senang? Karena bagi orang yang tidak Kristen, tidak punya Kristus, maka
Sukacita dan damai yang sejati itu tidak ada, saudara. Itu kesenangan duniawi yang cuma di luar, di kulit, dan sementara. Palsu, semu. Tapi dalam kasus orang kaya ini, bahkan yang palsu semu itu sebentar pun tidak ada. Karena firman Tuhan datang kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti, dan sebagainya. Sudah, orang ini kaya secara jasmani. Jadikan dia lebih kaya lagi. Pada waktu mati, dia tidak punya harta rohani, dan celakalah dia. Saudara sedang meneladani dia pada hidupnya, maka saudara akan meneladani dia atau mengikuti dia pada waktu dia mati. Kalau mati, tempatnya akan sama dengan dia. Sekarang cerita Lazarus dan orang kaya. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 26, tulisnya sampai 31, tapi saya tidak merasa perlu baca terus. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Warna ungu pada saat itu selalu mahalnya bukan main. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Betulnya bukan pangkuan, tapi dada ya. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Saudara, si orang miskin mati tidak diceritakan penguburannya. Mungkin dikubur sederhana, dan tidak tahu siapa yang ngubur karena dia orang miskin, atau mungkin dibuang ke got atau sungai atau apapun, tidak tahu. Penguburannya yang buruk, tidak diceritakan. Tapi orang kaya ini penguburannya pasti mewah megah gitu ya. Dia kaya, dikatakan mati lalu dikubur karena penguburannya pasti megah mewah. Dan mungkin banyak orang berikan RIP, rest in peace, rest in peace. Dan dituliskan kok iklan koran, seandainya ada iklan koran. Telah berpulang ke rumah bapak. Bapakmu dah. Siapa bilang orang ini berpulang ke rumah bapak? Banyak orang enak saja klaim pulang ke rumah bapak. Bapaknya dia setan, iya. Memang pulang ke rumah setan. Orang kaya mati lalu dikubur. Lalu dia di mana? Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, Hades, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lakinya sebetulnya bukan duduk di pangkuan, tapi ada di dadanya dalam pelukan begitu ya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus sekarang yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Hati-hati dengan ayat ini ya. Ini tidak berarti mutlak selalu seperti itu. Kalau di dunia menderita nanti masuk surga, kalau di dunia senang mesti masuk neraka. Tentu bukan itu ya. Dia masuk neraka bukan karena dia kaya, tapi karena dia bukan orang percaya. Lazarus masuk surga bukan karena dia miskin di dunia, tapi karena dia di dunia adalah orang percaya. Ayat 26. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Saudara, dua cerita ini, yang satu perumpamaan, yang satu bagi saya ini harus cerita sungguh-sungguh ya. Ini menunjukkan bahwa kalau saudara mengatakan seperti ini, saudara sepelekan ya, kemiskinan rohani. Tidak masalah, aku miskin rohani, pokoknya kaya jasmani. Saya sudah katakan itu sama dengan mengatakan tidak masalah menjadi orang kaya bodoh. Tidak masalah menjadi orang kaya dalam cerita Lazarus dan orang kaya. Setelah kita baca dua cerita teks ini, tidak masalah. Tidak apa-apa.
Pikirkan lagi, saudara. Punya harta rohani itu harus. Dan punya makin banyak, makin bagus. Punya nol sama dengan tidak punya sama sekali, itu berarti saudara masuk ke neraka. Poin kedua, sekarang kita, orang Kristen, kaya. Dan kayanya secara rohani. Tidak ada, saudara. Dalam buku tafsiran dari penafsir yang waras, tidak tahu lagi kalau pengikut teologi kemakmuran buat buku tafsiran, saya tidak ngerti. Tapi kalau penafsir yang waras, saudara, yang tidak menganut teologi kemakmuran, tidak ada penafsir yang begitu gila sehingga menafsirkan bahwa orang Kristen harus kaya secara jasmani. Semua penafsir yang saya tahu menafsirkan kaya secara rohani. Kita lihat tafsiran dari Jamieson, Fault and Brown. Jadi saya berikan banyak penafsir ya, supaya saudara melihat. Jamieson, Fault and Brown bisa menjadi kaya dalam kemuliaan surgawi dan dalam semua hal-hal lain yang betul-betul baik untuk kita. Dan ini kaya rohani jelas ya. Adam Clark, oleh karena kamu yang menjadi miskin, supaya kamu melalui kemiskinannya, melalui perendahan dan kematiannya, bisa menjadi kaya. Bisa mendapatkan kembali warisanmu yang hilang, dan diperkaya dengan setiap kasih karunia dari Roh Kudus-Nya, dan akhirnya dibawa pada kemuliaan kekalnya. Calvin, dalam komentarnya tentang Lukas 2 ayat 7. Ketika ia dilemparkan ke dalam sebuah kandang, ya dia menjadi miskin ya, dan diletakkan dalam sebuah palungan, dan tempat penginapan menolak dia di antara manusia. Itu adalah supaya surga bisa terbuka bagi kita, bukan sebagai penginapan sementara, tetapi sebagai negeri dan warisan kekal kita, dan supaya malaikat-malaikat bisa menerima kita ke dalam tempat tinggal mereka. Jadi Yesus kaya menjadi miskin, supaya kita miskin menjadi kaya. Dalam arti apa? Jelas laki-laki Calvin menganggap itu arti rohani. Charles Hodge, orang-orang percaya dibuat menjadi kaya dalam kepemilikan dari kemuliaan itu, yang itu kesampingkan atau sembunyikan. Sehingga Tuhan kita berkata, kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, telah aku berikan kepada mereka. Yohanes 17 ayat 22. Kan itu orang-orang kaya, orang-orang percaya dikatakan akan dimuliakan bersama Kristus dan memerintah bersama Dia. Roma 8 ayat 17. Harga dari pemuliaan dan keadaan diberkati yang kekal dari umatnya ini adalah kemiskinannya. Karena kemiskinannya lah kita dibuat menjadi kaya. Kita baca ayat-ayat referensinya. Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Ini pasti bukan kekayaan jasmani ya. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Matthew Henry, demi kita, ia menjadi miskin. Bukan hanya ia menjadi manusia untuk kita, tetapi ia menjadi miskin juga. Ia dilahirkan dalam keadaan miskin, hidup dalam kehidupan yang miskin, dan mati dalam kemiskinan. Dan ini adalah demi kita, supaya olehnya kita bisa dibuat menjadi kaya. Dan perhatikan dia jelaskan lalu kaya dalam apa? Kaya dalam kasih dan kebaikan Allah. Kaya dalam berkat-berkat dan janji-janji dari perjanjian yang baru. Kaya dalam pengharapan tentang hidup yang kekal. Karena kita adalah pewaris-pewaris dari kerajaan. Jadi saudara, kekayaan secara rohani. Memang terus terang atau jujur saja, kita hidup dalam dunia ini kita butuh uang. Tapi jangan kejar uang seakan-akan itu adalah yang nomor satu. Uang sama sekali bukan nomor satu. Nomor satu kan kekayaan rohani. Kekayaan
Jasmani itu sangat sekunder, bahkan kita punya tidak perlu menjadi kaya. Kalau kaya rohani itu perlu dan penting. Kan kita masuk poin C, siapa yang menjadi kaya oleh kemiskinan Yesus itu? Yesus kaya jadi miskin supaya banyak orang miskin menjadi kaya rohani. Nah, banyak orang ini siapa? Mari kita baca lagi. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi ayat ini menunjukkan khususnya bagian yang saya garis bawah itu ya, bahwa yang dibuat menjadi kaya secara rohani oleh kemiskinan Yesus itu hanyalah orang-orang yang telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini jelas menunjuk kepada orang-orang Kristen saja dan orang-orang Kristen yang sejati. Kristen abal-abal tidak termasuk di sini. Mereka tidak kenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Joseph, engkau tahu, kata Paulus, seperti semua orang Kristen harus tahu, kasih karunia, yaitu kasih yang tidak layak didapatkan dan spontan atau tidak diminta dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semua orang yang tidak percaya atau orang-orang yang non-Kristen, apakah dia itu kafir total atau orang Kristen KTP, adalah orang miskin secara rohani. Dan hanya kalau seseorang datang kepada Kristus dengan percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya secara benar, maka dia dijadikan kaya secara rohani. Satu ayat pendukung yang lain, saudara, Wahyu 3 ayat 17 dan 18. Karena engkau berkata, aku kaya, ini kaya jasmani ya, orang-orang ini sombong nih, orang-orang Laodikian ya. Dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, semua ini secara jasmani. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, ini semua secara rohani, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, kaya maksudnya secara rohani, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saudara, semua kata-kata yang dalam kurung secara jasmani rohani itu tambahan dari saya sebagai penjelasan ya. Tidak ada dalam ayatnya. Tapi di sini kita melihat ya, orang-orang yang sombong karena kekayaan jasmani itu, orang Tuhan justru dinilai melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Lalu dinasihati, membeli daripada emas, tentu bukan emas fisik ya, emas yang telah dimurnikan dalam api supaya menjadi kaya, harus datang kepada Yesus, beli dari Yesus. Supaya jadi kaya, kaya rohani. Juga bahkan putih. Supaya kau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Sebagai orang yang kaya jasmani, dia mungkin pakai jas, pakai pakaian bagus luar biasa. Tapi di hadapan Allah dia telanjang dan ketelanjangannya memalukan. Dan juga disuruh beli minyak untuk meluas matamu supaya kau dapat melihat. Dia buta secara rohani. Biarpun dia melihat atau melek secara jasmani. 1 Korintus 1 ayat 4-7, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan, perhatikan ayat 7-nya ya, kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita menunggu Yesus datang kedua kalinya. Dia sudah datang pertama, dia akan datang kedua. Kalau kita orang percaya, kita tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Tapi saudara harus jadi orang yang percaya. Sebagai kesimpulan atau penutup, saudara,
pada Natal yang pertama, 2000 tahun, kira-kira 2000 tahun yang lalu, Yesus yang kaya menjadi miskin, menjadi manusia yang miskin, dan lalu bahkan mati di kayu salib. Tujuannya adalah supaya kita yang miskin secara rohani menjadi kaya secara rohani. Kalau di sini ada orang-orang yang mendengarkan khotbah saya, atau orang-orang yang membaca tulisan saya ini, ada orang-orang yang belum percaya. Saya bertanya, apakah saudara menyadari bahwa saudara miskin secara rohani? Dan kalau itu dibiarkan, itu akan membawa saudara ke neraka selama-lamanya. Percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan saudara akan dijadikan kaya secara rohani. So dipastikan tidak akan pergi ke neraka, tapi akan pergi ke surga pada saat saudara mati, kapanpun itu adanya. Percayalah pada Dia yang sudah bernatal bagi saudara. Bagi saudara yang sudah menjadi orang percaya yang sejati, selalu sadar bahwa dahulu saudara miskin secara rohani. Dan seandainya Yesus tidak menjadi miskin karena saudara akan selama-lamanya miskin rohani dalam neraka. Bukan karena kebaikan saudara, maka saudara diselamatkan. Karena saudara tidak punya kebaikan apapun. Tapi hanya karena kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Kan itu selalu mengasihi Dia dan hidup bagi Dia. Bila khotbah Natal ini yang sudah menunjukkan bagaimana Kristus kaya jadi miskin, supaya kita miskin jadi kaya, bisa kita renungkan. Saudara yang belum percaya, percayalah. Saudara yang sudah percaya, berhentilah mengejar kekayaan duniawi. Kejarlah kekayaan rohani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat Hari Natal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan yang berhubungan dengan Natal, yang menekankan bahwa Kristus bernatal, yang memberikan arti bahwa Dia kaya tapi menjadi miskin, bahkan manusia miskin dengan tujuan mati di kayu salib, tanpa mana kami semua akan masuk ke neraka. Dan tujuannya adalah supaya kami yang miskin menjadi kaya. Tapi itu hanya tercapai kalau kami percaya pada Kristus. Dan itu pun kami tahu bahwa kami tidak bisa mengusahakan. Itu adalah anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan, kalau orang-orang yang mendengar khotbah ini atau membaca tulisan dari makalah ini, kalau mereka belum percaya, tolong mereka untuk bisa dan mau percaya. Karena tanpa Engkau anugerahi, mereka tidak akan bisa dan tidak akan mau. Dan bagi kami yang sudah percaya, kami bersyukur. Karena kami sudah mendapatkan anugerah itu. Tolong kami membalas kasih-Mu. Jangan berhenti mencari, mengutamakan, menekankan kekayaan jasmani. Tapi biarlah kami semua menekankan, mencari kekayaan rohani. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.